Wawancara teman sendiri. Iya. Jadi menurutmu gimana Gus dengan budaya repost Gus? Budaya repost. Budaya repost. Mungkin itu kayak semacam gambaran ngono sih. Gambaran macam apa? Gambaran masyarakat kita. Masyarakat sing koyo apa? Sing sebenarnya latah dengan apapun. Kalau misalnya ono tren sing lagi ini gak apa-apa bahasa Indonesia Jawa tuh. Gak apa-apa. Bebas aja misalnya, gak apa-apa. Misalnya ada tren yang lagi naik dari luar negeri. Wah, ini bisa dijadiin keren nih. Keren kayak gini terus di Indonesia ikut mesti gitu. Ya. Kembiar mana? Latah itu menurutmu budaya atau kebiasaan, Gus? Latah itu budaya atau kebiasaan? Budaya atau kebiasaan? Kebiasaan sih sebenarnya. Menurutmu kenapa? Tapi yo. Tingkatnya bisa jadi budaya lek wis koyo ngono kabeh. Kayak ngono kabeh. Berarti wong gak nek wis budaya kan wis koyo yo koyo ngene. Wajare koyo ngene wisan. Wis koyo ngono biasa, mungkin baru bisa disebut kebudayaan. Nah, tapi kan selama ini kene ono pertanyaan kan. Ajane kene perlu gak sih meloki tren sing wis ono? Misalnya aku teko tren ya. Tren. Itu salah satunya tren. Budaya repost. Budaya repost. Ya, iki repost. Iki repost. Kena deh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Repost kan. Iya. Yes, berhasil gak repost ini. Berhasil. Berarti kamu gak mengikuti tren. Iya. Tren dari Amin. Abdul Razak. Interview. Wawancara teman sendiri. Iya. Ada slogannya, Bro. Tapi tergantung penggunaannya, Bu. Kalau misalnya masalah pas ngobrol ada yang repost kata-katamu itu mungkin ada kecenderungan untuk menyetujui statementnya. Aku pas main ke sawah kemarin lihat itu loh, hewan yang biasanya burung yang biasanya di ini siapa? Burung apa itu namanya? Burung apa terus kan jawab apa? Jawab biasanya. Coba kan jawab kuntul loh. Kuntul Gus. Kuntul. Kan repost. Nah, kayak that's right istilahnya. Lebih kayak ngono. It's okay. Understand then. Salah nih itu. Berarti intinya itu sebuah budaya ya. Apa latah itu budaya. Repost budaya. Mungkin. Repost sampai latah podo gak sih? Apa nih? Repost sampai latah podo gak sih? Repost itu gambaran kebudayaan latah kita. Budaya latah. Itu sing nemuno kini dhewe itu. Kini dhewe iya. Repost. Soalnya kan iki kan sering ke notice ketika pas ngobrol jadi bahan guyonan akhirnya. Gitu. Jadi sering iki ya, pokoknya sering repost. Ibaratnya aku ngomong, "Wah, bener iki." Terus bari ngono, "Bagus, sapa ngono arek-arek nimpali." "Bener iki." Tapi suwe-suwe kesadar, ya gak sih suwe-suwe sadar koyo jangan kenapa ya kok di repost terus sih? Kenapa kok koyo apa jenenge? Kok iya ya gini lek ngomong sesuatu mesti ditirukno. Sing endinge misalnya. Ya. Repost dewe. Memang enggak bisa. Kapayu kasihan repost dewe. Repost dewe. Tidak ada yang merespon. Iya. Terus Riba. Bener kan, Bu? Riba. Kayak ngomong. Ripas dewe. Berarti
akhirnya suwe-suwe sadar bahwa oh yo repost iki iso dadi budaya tren yo. Budaya tren apa pasti koyo ya padha koyo latah lah, bukan budaya tren apa. Berarti repost iku dadi koyo latah. Dan iku wis ket zaman kuliah yo kene iku yo. Kuliah Depstro ya. Depstro is the budaya repost. Ya. Dan lek kon digawe misalnya kon ngerasa iki gak sih koyo kon ngerasa gak lek sing go repost iku awakmu apa kon gak ngerasa seperti itu? Nggak merasa seperti itu. Gak merasa duduk kon sing gowo ya. Kenapa? Banyak yang seperti itu juga sebenarnya. Cuman mungkin ada yang beberapa kurang beruntung akhirnya kan notice gitu kan. Ya repost gitu. Misalnya ada orang bercerita, terus ceritanya itu menarik. Terus ada statementnya terakhir. Itu biasanya ada si temanku itu suka nge-repost. Kayak misalnya cerita gini-gini seru, terus simbolannya itu apa? Ternyata orang ini tuh seorang revolusioner gitu. Ibaratnya kayak apa jenenge? Menyetujui sesuatu kan sebetulnya kayak. Menyetujui sesuatu. Nah, iki aku baru tahu sing pas wingi kemarin aku ke Pati kan Gus ya. Ketemu iki di Tengkote Pati yang bernama Bagus Hati ya. Cuk ajar. Didengkot enggak lah, Cuk. Yo iki ibaratnya kayak akhirnya aku berkesempatan bermain ke kota yang penuh dengan ya enggak penuh dengan apa-apa ya, biasa aja sih. Pati itu biasa aja ya sih. Biasa aja ya. Kota kecil. Kamu mengakui kalau Pati itu biasa aja? Biasa aja. Iya. Jadi bagus bukan dari Surabaya tapi dari Pati. Nah, kemarin akhir tahun coba road trip nang Pati ya. Wah. Dan itu baru sadar bahwa baru sadar bahwa Pati iku kutha sing ternyata iya yo aku 2 hari di sana itu ngerasa janjuk oh ternyata teko kene lho budaya repost iku koyo kok iso lho iya kan jarimu ngono iya sih jarimu Pati iku kota repost soalnya ternyata yang sering mengulang kata-kata iku Pati kan yo apa iya terus nggak tahu juga sih itu aku tapi aku merasakan banyak hal seperti itu ketika menjadi sesuatu dengan cara repost kayak gini ya ibaratnya tapi tergantung pas ngobrolnya kayak gimana sih biasanya itu kalau yang repostan itu tergantung konteksnya tapi sering emang aku gitu di sana. Nah semenjak tapi kamu sempet gak sih pas kamu nang di ngono nang Surabaya lah nang dia nang Jogja lah kon ngerasa gak sih kon sering mengulang kata-kata orang dan mengingatnya maksudnya kayak ngulang setuju ngono kamu sadar gak sih sebelumnya? Sadarnya jarang sih tak lakukan sebenarnya tergantung siapa yang dijak ngobrol sebenarnya. Kalau itu kan kadang jadi sifatnya kayak sarkas gitu kan Bu, nge-repost gitu kan ada sisi sarkasnya kan. Jadi ya untuk beberapa orang tok biasanya yang bisa tahu aku sering repost. Berarti tapi akhirnya pas di sini akhirnya makin ketahuan soalnya ono sing ngepeki. Ada yang tahu lah maksudnya kayak oh ternyata kita kalau ngomong sering ya ngulang-ngulang kata nah repost iku lek kamu belum paham kamu ya wah kamu watcher viewer subscribe itu yang nggak tahu kalau repost itu maksudnya kayak ngulang kata-kata gitu loh setuju tapi di kehidupan lingkungan bagus itu banyak yang meniru dan bahkan mungkin katanya bagus yang memulai gitu. Oh iya dah Bu. Ya nggak tahu omongan kemarin gitu. Oh iya aku iki iya gak sih. Terus kayak nggak tahu sih bener apa enggak. Dan kayak apa? Baru saja disadari waktu di Pati kemarin kayak wah oh ternyata
Tapi ternyata mengulang itu adalah bentuk ini ya, mengkonfirmasi ya. Konfirmasi. Iki barusan iki lho. Tak jawab dhewe. Tapi ndaki anu. Maksudnya konfirmasi. 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 Berarti tapi iku etnike Pati gak sih ngono iku? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Dia lebih ke pas begojekan sih kebanyakan aku ketemunya, Bu. Berarti aku kayak begojekan ya, Bu. Apa? Berarti aku kayak begojekan itu. Juga urip iki kabeh. Iya. Kabeh pemerintah yo gojekan. Gojekan. Iya, Ya ibaratnya ininya adalah sebetulnya gitu itu bisa membawa iki nggak sih Gus, kayak misalnya kamu pernah nih kamu berjalan sama teman-teman gitu, kamu dulu pernah ada kejadian kayak gini, bikin Snapchat, zamannya Snapchat dulu ya. Itu ada kalau di rewind itu bisa bikin kata-kata terbalik, misalkan apa gitu, apa enak jadi kane gitu. Wat kane gitu. Kane gitu. Terus habis itu suatu hari kamu pernah, kalau nggak salah kamu pernah ketemu orang random di jalanan di Jakarta ngomong-ngomong kane. Kamu nggak kenal sama sekali dan baru denger saat itu juga, terus kamu tiruin ya. Terus kane. Bukan kane, Cuk. Iya. Nape aku balikannya apa ya? Aku manggil opan, pan. Iya. Seret napek gitu ya. Iya iku. Namanya pan terus gitu, terus dibalik jadinya napek. Terus napek. Terus ada orang ngomong napek gitu, terus ini gak sengaja niruin, orangnya nengok loh siapa yang niruin suaraku, terus ternyata Bagus baru sadar bahwa oh iya kita tuh sering niruin suara orang ya. Iya. Jadi kayak ibaratnya itu menurutmu bagaimana cara mengendalikan biar orang itu enggak apa ya, kita tuh kayak perasaanmu pas setelah itu apa sih Gus, asin ini Gus? Wah, rada berat yo. Rada enggak berat sih, cuma rada apa ya? Enggak berat, cuman panjang prosesnya. Aku setelah itu langsung menotis sesuatu yang banyak sih. Dari situ. Salah satunya budaya kayak gitu, kebiasaan seperti itu emang sering dilakukan di kampus. Dan ketika aku kayak pas melakukan repost itu yang napek itu itu aku lagi sama Oming. Iya, Oming. Sama ya kan Oming juga teman kampus kan. Iya, teman kampus. Pasti punya kebiasaan yang sama. Oming hack. Hack. Aku langsung mikir apa ini ya, mungkin ya. Emang satu sisi itu kayak aku nggak bisa, mungkin aku nggak melakukan itu jika nggak bersama anak-anak lingkungan kampus. Itu bisa jadi nggak bakal seperti itu. Nah itu mungkin kebiasaan yang udah dibangun sama teman-teman kampus. Ketika ketemu lagi pasti ada kayak sisi ingin bernostalgia atau membangkitkan momen-momen lama gitu. Aku menyadari sesuatu itu sih, kayak oh iya ya. Ya mungkin ini hal-hal tersebut yang bikin kita cair dulunya. Kangen lah ngono kan. Ada perasaan. Tapi enggak pada tempatnya. Dan bukan orangnya. Salah itu. Berarti ibaratnya kampus ini ya. Kebetulan gini kampusnya podo ya. Mek lulusi beda. Gak apa-apa. 6 tahun SD, 6 tahun pisan. Aku ping loro 6 tahun. Ya, 5 kon. Aku 5 ya. Iya, 50 abad. Kuliah kehidupan. Kuliah kehidupan. Nah, gini kan kampusnya podo kebetulan, yo. Akhirnya kita itu kayak aku ngerasa gini sih Gus, kayak ngomongin kampus yo. Ayo wanita ngomongin kampus. Ayo, apa-apa. Yo, ngomongin kampus ya Gus ya. Kayak kita itu ngerasa bahwa menurutku aku dulu itu sangat ragu masuk Depsro ITS. Lalu karena dulu aku pengen sekolah video atau film, tapi nggak ada duitnya.
gak sempet, gak inilah ayo ikutlah orang-orang ke di kafe ITS. Nah, terus ya ternyata konco-konco ini menarik dan apapun yang dilakukan tuh kayak apa ya? Kalau dulu orang bilang sebelum kuliah itu bilang wah masa SMA itu masa terbaik. Kok setuju kali masa SMA terbaik? Ternyata ada yang lebih terbaik. Iya, yaitu masa kuliah. Teman-temannya menarik, wake macemnya gitu. Diverse. Jackson said it's diverse. Diverse. Yeah, diverse. You know diverse? You know diverse? I love diverse. You know Bangladesh? I love Bangladesh, bro. I love Bangladesh, bro. You know Sarukan? Jadi guyon kayak gini nih loh. Kayak akhirnya ngerasa gini gak sih Gus? Kalau aku sih ngerasanya kayak oke, guyonan kampus. Akhirnya kita kayak terjadi ultra internal gitu loh. Kamu setuju nggak terhadap itu? Akhirnya kita kayak kehidupan lainnya kayak kita nggak bisa lepas dari guyonan dan kehidupan kampus gitu loh, kayak sejauh apapun gitu loh. Kehidupan masa lalu ya. Iya. Itu menurutmu apakah kita itu terlalu nyaman di lingkungan seperti itu nggak sih Gus? Bukan nyaman mungkin ya. Apa? Ya kita dibentuk. Identitas kita dibentuk dari situ, Cuk. Terlepas kene meloi bentuk sing mayor, istilahnya ngikutin bentuk ekosistem situ atau kita sendiri yang salah satunya yang membentuk itu. Mau apa mau? Ekosistem yang membentuk itu. Satu kan tak apa mau? Ibaratnya gini sih Gus, kayak apa kayak akhirnya kita sering kayak mengulang-ulang guyonan kampus kayak gitu. Oh iya. Kayak ibaratnya menurutmu itu kayak soalnya terlalu berkesan. Nyaman di situ nggak sih kayak Nggak, gitu? Terlalu nyaman di kampus gitu. Mungkin iya, cuman lebih tepatnya kita maknai dengan berkesan. Mungkin banyak kesan sih. Dan emang menungso butuh nostalgia kadang. Nggak mungkin kita selalu visioner, selalu apa ya, selalu ngeplan kok gini gitu gini. Kadang yo terjebak masa lalu yo ono. Gak terjebak sih yo kegowo ae. Tapi semua itu kan dari influence kampus ngono kan, kehidupan kampus gitu. Kehidupan kampus menurutmu ya apa sih Gus? Sing mbok senengi kehidupan kampus? Bikin acara. Bikin acara yang sifatnya bareng. Itu sih yang paling berkesan. Mengapa? Soalnya di situ anak-anak berperan di kemampuannya masing-masing. Oh bener itu. Itu sih yang bikin seru akhirnya. Ya kalau misalnya emang sih aku mengakui kalau kuliah itu membentuk salah satu aspek yang membentuk identitasmu sekarang gitu loh. Entah dari gaya berpakaian, entah dari referensi musik, entah dari referensi visual, sampai hal-hal kecil kayak guyonan. Ya akhirnya itu yang mempengaruhi kita di sekarang gitu loh, kebiasaan-kebiasaan. Walaupun musiknya pasti ada yang masih nyambung, walaupun sekarang udah ada Spotify kan. Kayak dulu kan di kampus berbagi referensi musik kan dari hard disk atau flash disk gitu kan, yang nggak didengerin bareng. Dulu emang bareng-barengnya sering, jadi preferensi musiknya hampir sama. Tapi kalau sekarang walaupun udah beda-beda tapi somehow cak selel ya somehow tapi beda-beda, udah sendiri nyari musiknya. Tapi kadang ada momen dimana kon ngrungokno iki pisan lho, ya mungkin itu juga nyambung dari situ sih. Iya sih, kayak akhirnya kayak mungkin. Tapi kamu berarti nggak setuju ya dengan statement bahwa kita ini terlalu nyaman nang kampus ngono? Gak masalah sih. Gak masalah ya. Nyaman gak masalah. Saiki lho sing digoleki nang ngene kehidupan apa? Kualitas hidup. Kualitas hidup berhubungan dengan kenyamanan. Wah. Lah gak apa-apa lah, nyaman. Gak masalah kan berarti ya. Berarti ini adalah era di mana kita itu tidak mengadili
persepsi. Wah. Tidak perlu mengadili persepsi. Soalnya emang nggak bisa diubah persepsi itu. Setiap orang punya karakter sendiri, Cuk. Kalau kon seneng video mau tak paksa kon seneng komik. Seneng ilustrasi. Iya. Ya seneng, cuman kan gak sing ngilus banget ngono kan. Iya sih, kayak paling titik-titik lah. Ya katanya lapo lek misalnya aku seneng video yo, ya nyane senengane kan. Masa tak paksa kudu ilustrasi. Ya iku gampangane lah yo. Iya. Bener sih, kayak apa ibaratnya kayak gini loh. Aku yang gambar nang kampus sing paling tak nikmati mek sekali tok gambar komik. Komik kucing. Komik kucing. Kan pergi neting kan. Iya, review komik kucing ngono. Review komik kucing. Ini dia set ya. Ini dia kita panggil komik kucing. Iki, jadi kayak dulu mata kuliah ilustrasi gini bareng gak sih Gus? Ilustrasi Gus biyen Gus. Iya. Mata kuliah namanya ilustrasi. 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 Di repost kalah posa. Terus ilustrasi 50 juta rupiah. 5 juta rupiah. 0 juta rupiah. Terus habis itu gambar kucing wis terakhir iku wis aku ilustrasi terus wah iki tuh aku banget sih masih aku menikmati yo. Soalnya aku seneng ngambil ceritanya waktu itu. Wah iku mata kuliah aku 6 tahun kuliah paling semangat ikut tok wis ilustrasi gambar kucing yo. Kon gambar apa biyen Gus? Ilustrasi komik gitu Gus. Aku gambar itu buku anak kan? Buku anak. Apa komik? Komik. Ada komik, ada buku anak. Kalau komiknya aku bikin tentang gangsteran gitu. Ada di daerah Brazil gitu, ada kongsi penjahat lah. Fast Furious. Bukan. Lebih ke geng-gengan. This is Brazil. Awal Brazil, bro. Ini develop bukan repost. Iya, develop. Itu cara menghindari repost adalah develop. Develop scan develop. Tapi kamu ancen ket biyen niku seneng ilustrasi, Gus. Ket sebelum kuliah ngono. Seneng sih. Lebih ke apa? Emang seneng gambar. Sebenarnya aku ilustrasi itu kan lebih basic lagi kan. Kalau dibandingkan apapun lah produk visual kan pasti ada ilustrasinya kan. Aku malah sebelum ilustrasi itu kenal komik duluan. Jadi udah kenal komik, tapi di komik itu juga ada elemen ilustrasinya. Gitu. Jadi masih belajar komiknya, interestnya di komiknya dulu. Berarti gitu. Emang ya referensimu dari komik ya. Komik. Dari komik itu kenal kata ilustrasi. Ilustrasi itu ya kan mengilustrasikan kan. Ngasih bayangan ke orang kan. Misal ilustrasi pembunuhan G30 SPKI ngono. Tuh, itu kan ilustrasi juga, tapi apa bisa video, bisa dari film mungkin juga masuk juga. Ini hanya ilustrasi kan. Yo, ilustrasi gak sekedar gambar kan. Gak sekedar gambar. Tapi akhirnya dapat kayak pandangannya gitu loh. Ilustrasi ku ngene loh, mengilustrasikan sesuatu. Bisa kayak musik. Band iki duwe cover album. Butuh apa? Butuh ilustrasi ya. Ilustrasinya apa iki? Foto tak gambar tak apa ngono. Lu butuhnya apa, friend? Lu butuhnya enggak? Gua bisa gambar. Kalau foto jangan gua, friend. Bisa bawa nih, ini orang-orangnya. Orang-orangnya banyak, lu mau ya apa? Wes. Enak. Kiblatnya kono bos. Salah. Sing pamer niku asline apa? Tidak pamer no? Iya. Karya enggak? Enggak. Lalu apa? Aku pamer ruangan nih. Kenapa pamer ruangan? Padahal iki karyane teknik sipil.
Karena teknik sipil maksudnya ya apa? Ya sing gawe omah saiki lak wong sipil. Kayak kosan kayak iki. Iya gak sih? Gak Iya, iya sih. Iya, tukang lah ya istilahnya. Heeh. Sing gawe kan tukang. Hmm. Tukangnya duwe arsitek ngono. Arsitek iku dikongkon sing duwe omah. Ya. Ya. Ngobrol ngopo iku. Kon mamer nopo? Oh iya kan, lebih mamerno ruangan sih. Kenapa ruangan? Ruangan itu salah satu wadah untuk menjembatani proses sebenarnya. Proses apa? Proses kon berkegiatan nang kono. Nang ruang iku. Lek ono ruang yo gak iso apa-apa gini. Gak iso apa-apa. Butuh ruang dan waktu lho. Kan waktu tok kan ruang berdoa. Nah, terus kenapa kamar kosmu yang di Jakarta ini? Kamu kan udah nomaden beberapa kota ya, roadshow. Iya. Roadshow membangun diri, kan? Itu udah beberapa kota, Jogja lah, Surabaya lah, yo Pati lah. Kenapa kok awakmu nggak nunggu nang Pati sih baru pameran ngono wis? Abot kayak gitu pertanyaannya. Lumayan. Tapi aku kepikiran itu sebenarnya. Hal itu. Mungkin Jakarta menyadarkanku bahwa uripku gak tahu mantep nang satu tempat. Selalu gerak ngono lho. Tapi aku nyadarnya ketika pas di Jakarta. Kayak semuanya udah dilakuin. Oh ternyata aku ngelakuin ini ya. Ya mungkin aku ngerasa titik temunya di situ. Makanya ya di sini aja. Yang udah menyadari kok. Berarti tinggal ngakoni kan. Simpelnya gitu. Berarti ibaratnya kon asine seni benci apa cinta sama Jakarta sih, Gus? Love it sih. Love it ya. Kayak iso dianggap cinta yo. Tapi yo ngerasa nang ini. Dianggap benci tapi yo ono enake kok ngono. Ya kadang aku mulai nang omah nang Pati ngono. Ketika aku balik rene nang kamar kosku iki, aku ngerasa rasa mulai juk. Daripada pas mulai nang Pati. Malah nang kini yo. Malah nang kamar kosku. Kenapa? Aku selalu merasakan itu ketika ngekos. Ketika balik kos malah kerasa aku mulai. Mulai dalam hal feeling yo. Kenapa kok iso ya? Apakah kamu bisa menjawab itu? Kenapa merasa kayak Jakarta iki ratusan kilometer dari Pati. 700 km lek nang rel spur 700 km dari Surabaya. Kenapa kok malah mulai nang iki? Bukan kerasa mulai malah pas nang kosan. Yo, gak pas nang omah. Kenapa ya? Kenapa? Ngerti aku itu sebenarnya. Rada gak ngerti cuman sing tak rasakno ya Bu ya. Aku nang omah mek sampai umur 12 tahun. Omah 12 tahun. Pati. Nang Pati. Sekolilo iku. Iya. Sing tak culini wingi. Kenapa kok dan terus selama 12 tahun iku aku gak tahu duwe kamar. Dewi. Mungkin iku. Aku gak ngerasano kamar dewi. Sharing ngono ya kira sering. Sharing ambek masku ambek adikku. Lemari yo sharing ngono-ngono. Ya akhirnya mungkin ada ini sih kayak kan perasaan kan kudu duwe wilayah dhewe ngono. Teritori, safe territory ngono. Safe place lah ya. Safe place itu kenyamanan kan, tempat nyaman gitu kan. Sing gak terikat ambek apa ya? Gak terikat ambek wong liya. Kuasane wong liya. Lah bukan kan sharing harusnya kan berbagi kan. Maksudnya kayak enggak ada kuasa di dalam situ. Malah tapi kamu merasa ada kuasa lain yaitu masmu ngono. Kuasa. Kayak coli. Kayak coli.
Ya juga sih, kalau bareng juga nggak enak. Iya nggak enak Cuk, ya kan. Terus tapi kamu lebih enak iku ngerasa dewean apa barengan Gus dalam satu kamar. Aku lho ya wis tau bareng awakmu kan nang Jakarta kamare kan. Saiki aku sering numpang. Nah aku suwun saiki. Ya suwun. Guru spiritual. Spiritual. Yo ya kamu enakan lebih enak iku dewe apa bareng. Lebih nyaman endi dan lebih prefer endi? Lebih nyaman di, lebih prefer di. Lebih prefer endi wis? Lebih prefer di. Yo nek duwe kamar yo paling enak dhewe. Kan kamar kan perpanjangan dari tubuhmu gitu loh, Bu. Istilahnya wong-wonge kaya apa kamare kaya apa pasti ngono. Yo. Kamare kaya apa ya biasane iso dicat. Wonge kaya apa iki ngono. Ya ngono. Jadi apa ya kadang wong duwe pola dhewe to. Untuk menghandle dirinya sendiri gitu loh. Karena pada akhirnya kita nggak bisa menghandle orang lain kan. Mikirnya dhewe sing dihandle kan. Kedewasaan membuat orang itu bergerak sendiri. Mungkin ya. Mungkin. Oh enggak ya? Lah menurutmu gimana? Orang dewasa. Iya. Orang dewasa cuma takut sakit hati. Oh gitu ya? Iya. Emang kamu pernah sakit hati, Gus? Sakit hati? Iya. Pernah lah pasti. Pernah. Pernah. Kecewa lah mesti. Kecewa kan. Gak cuma cinta. Enggak cuma cinta. Gak cuma kepada wedoan. Duduk malah wedoan. Malah enggak. Lebih ke kehidupan. Sebenarnya kalau kita sedang mengecewakan sesuatu ku yo lagi kecewa mbek awake dhewe ae. Kenapa kene gak iso ngono kan. Tapi kadang lali. Gini dengan duduk lali sih luput. Luput akhirnya nyalano wong liya. Iya. Kadang orang tahu nggak, orang lain nggak tahu loh Bu. Kadang orang lain juga nggak tahu kan. Loh kenapa ini salah, padahal ini biasa ya. Tapi dia kecewa sing. Misalnya aku kecewa, padahal wong iku nganggep iku biasa ya. Tapi aku kecewa dengan hal iki. Berarti kan sebenarnya aku bukan kecewa dengan sikapnya dia, cuman aku kecewa dengan aku. Kenapa aku gak iso menerima wong kayak gini ngono. Emang kan kayak ngono kan? Iya. Emang kan ngono kan bentukane. Cara mikirnya pisan. Berarti mungkin kamu memakai apa ya? Misalkan kamu akhirnya memilih sendirian di kosan. Itu kamu pakai buat berpikir terus ya? Iya. Gak iso mandek mikir pasti sih. Yang paling sering kamu pikirkan apa sendirian? Kalau sendirian. Bisa nggak ya hidup tuh? Dengan kondisi seperti ini. Ini tuh apa? Kondisi apapun di sebuah negara yang seperti ini gitu loh. Kadang juga rasa optimis, kadang rasa pesimis gitu loh. Kalau misalnya ada sosok baru, presiden siapa yang baru gitu, dia bisa mewakili suaranya orang-orang. Tapi pada kenyataannya kita menghadapi sesuatu masalah yang baru lagi sing ternyata masalah-masalah yang dulu dibilang sudah selesai, sekarang nggak selesai. Aku kadang lebay sih Bu mikir kayak bion. Karena anak-anak sering bilang kamu bion kan nih. Kamu menurutmu dengan sebutan itu kamu terima nggak? Bion. Bagus sih bion ya mesti ya. Bagus sih bion ya. Juga ya. Aku terima gak ya? Nah, aku kan terima gak? Biasa aja sih ya. Biasa ya. Karena kamu menganggap bahwa kamu itu emang bion. Semua orang bion sebenarnya. Gitu. Kenapa? Iyalah. Kenapa gitu? Kan tahu gak ngerasakno ketemu wong menganggap sesuatu sing menurutmu biasa ae, dia luar biasa. Berarti kan ada pemahaman bion dalam otaknya. Menganggap bahwa dia biasa. Dia sendiri merasa biasa gitu lah. Enggak, maksudnya ono wong sing seneng BTS. Behind the scene. BTS. Best Trend Server Start. BTS.
Tap to start. Hello, we are BTS. Nah, kenapa wong seneng BTS? Ono wong seneng BTS. Ono seneng BTS, Mbak ya seneng BTS. Seneng banget, tapi aku ndelok biasa ae. Biasa ae. Nah, berarti kan pemahaman si cewek ini, mbak-mbak ini yang suka BTS kan beyond berarti. Wong Abu juga melihatnya biasa aja. Berarti buat Abu orang suka yang apa sih mbak-mbak yang suka BTS itu beyond kan? Iya sih. Semua orang pasti punya kebeyondan sendiri sih. Mungkin beyondnya lebih kayak gini ya. Kenapa sih mereka kok bisa suka sama BTS? Kenapa kok suka sama Korea gitu? Padahal padahal kita punya kebionan masing-masing. Iya. Wah, intinya itu. Enggak sih, padahal ya nang ini Korea itu ya hidupnya berat sih. Maksudnya tuntutannya entertainment kan. Coba baca Sunken Rock. Apa itu Sunken Rock? Komik tentang gangsteran, mafia. Komik mana itu? Komik Korea atau Jepang lupa. Korea Utara. Pokoknya settingnya itu di Korea. Oh, Korea. Karakternya orang Jepang tapi. Itu soal idol gitu. Bahas masalah idol. Tapi yang cewek-cewek pas itu ceritanya lagi diangkat di komik itu gitu. Segelap Perfect Blue enggak? Segelap Perfect Blue. Perfect Blue. Gelap juga sih, Bu. Maksudnya itu pasti gelap sih. Iya sih. Maksudnya kan bisa dibahas secara ada orang yang membuat karya komik itu ya kehidupan bajak laut. Misalnya bajak laut itu kita menganggapnya bahwa itu bajak laut itu kehidupannya keras ya. Terus kita baca One Piece terus merubah pandangan niku bahwa yo wong-wong yo ancen kriminal kabeh tapi yo ternyata orang-orang di dalamnya kayak gini gitu loh, kayak dibahas dengan komedi lah. Kalau Pirates of the Caribbean kan sih rada serius ngono kan, modelane ya ala-ala Amerika ngono kan. Terus nah iki gelapnya segelap apa gitu loh. Apa itu Sunken Rock? Mungkin kalau Perfect Blue lebih gelap sih. Kalau Sunken Rock lebih kayak ada apa ya, ada kejadian idol yang disemena-menain gitu kan. Disemena-menain sama manajemen. Terus si Sunken Rock ini menyelamatkan lebih gitu. Kalau yang Perfect Blue kan dibahas secara psikologis ngono lho, Bu. Emosine apa, ilusi hidupnya apa kan. Sampai semonone ngono kan. Ilusi dia. Sampai kita penontonnya lo nggak tahu ini yang nyata sama yang palsu, yang ilusi sama nyata yang mana kan. Dibawa ke situ kan. Kemendus gak sih? Ya gak apa-apa. Bebas sih. Enak ya. Anjir ini media kemendus sih. Ya berarti kembali kepada iki ya beyond mau ya. Nah, ini kalau kamu balik lagi ya, kamu asini menerima enggak misalnya apa mungkin menurutmu ya sesering apa orang bilang awakmu beyond, Gus? Lumayan kalau aku membahas sesuatu. Sesuatu itu apa aja misal siji apa? Ya mengait-ngaitkan. Mengaitkan. Misalnya di Al-Qur'an nanti ada masa di mana gitu. Atau nanti di masa depan mungkin kerajaan bakal muncul semua. Ada 7 ustadz yang mencari Imam Mahdi gitu kan. Mata uang di masa depan adalah kepercayaan gitu. Iya. Itu bagi orang lain beyond ya. Beyond. Kenapa ya? Apa? Kenapa ya? Nggak wajar untuk dibahas di keseharian mungkin. Gitu ya. Nggak tahu. Atau mungkin orang-orang takut terjadi kecelakaan pikiran. Takut mikir berat-berat. Atau emang nggak biasa sih, mesti kayak tapi sebenarnya kan mereka juga open aja kan kalau kamu berpikir beyond kayak gitu. Menurutmu gimana? Menurutmu orang-orang open aja ya? Iya, open aja. Cuma emang kadang-kadang mungkin awakmu iku ancen wong sing iki Gus, koyo apa jenenge? Yo stand out lah yo. Dalam hal pemikiran yo. Waduh. Gak ngerti nih. 2049. Pocong 2049. Pocong 2049. Ngilmu iku kalakone kanthi laku.
Setia Budya Pangkese Dor Angkara. Dorangkara. Terus Wis mari. alright. Bojong Semi Krispate. Semi Krispate. Badai Krispate. Kevin Aprilio. Widi Krispate. Abdul Krispate. Razak. Salah. 1-0. Minggu. Ya. Sabtu. Satu. Minggu. Satu minggu. Keren Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Jumatan. Iya bener kan, Cok lali. Gak lali. Gak lali. Cok lali, gak lali. Cok lali, gak lali. Ngono. Tetap nang GTV. Mbah. Pos kecil. Repost kecil. Repost kecil. Ngono ya. Biar pikir pion. Ya mungkin ada Iya. ada norma-norma yang sebenarnya tidak biasa dengan hal itu. Ya aku salah pisan sih. Mungkin ya. Bukan masalah salahnya, maksudnya ngobrolin hal itunya mungkin nggak pada tempatnya. Ya kayak mau repost iku ya. Iya. Tapi kan itu kan tergantung persepsi orang lain. Apa nih? Pada tempatnya apa enggak. Iya. Waktu dan tempat dipersilakan. Dan kamu ini dia selamat datang. Promosi. Waktu dan tempat dipersilakan. Paling video ini muncul pas kon wis balik pati, Gus. Kau Ya apa, Gus? apa? Seru ya. Terus apa ya? Ibaratnya sebetulnya tapi kamu ngerasa gak sih keseringan ngomong Bion? Pasti kayak nggak setiap hari juga kan? Nggak setiap Enggak. kapan gitu. Enggak. Dan kamu udah tahu Enggak tahu tempatnya. dengan siapa kamu ngomong Bion tuh udah tahu dengan siapa aja kan. Mm-mm. Mek kebetulan ono sing krungu wancuk Bion cuk arek iki cuk. Nah sebenarnya itu dulunya ditempel di sebelumnya Eros. Contohnya Gus, beberapa momen yang kamu paling ingat beberapa. Oh iya pasti. Gak nempati, kamu itu wis nomaden ya. Nyadarinya di sini. Nah, Jakarta itu aslinya itu mbok anggap apa sih sekarang itu? Kamu menganggap Jakarta itu apa? Kota yang apa wis? Kota Kota di mana orang-orang dari seluruh penjuru Indonesia di sini berkumpul kumpul untuk untuk mencari iku wong-wong iku ta maksudnya. iya Ya untuk mencari rezeki kehidupan. Tapi kamu ngerasa bahwa kota ini itu, aku pernah dengar kamu ngomong religius. Kota ini itu apa spiritual. Religius sama spiritual beda ya? Beda. Yang bedain apa? Religius syariat. Syariat. Spiritual kabeh duwe. Oke. Berarti Menjawab gak sih? apa? Menjawab gak sih? Menjawab. Tidak ada yang tidak menjawab, Gus. Ya religius itu melakukan menaati aturan religius. Cuman kalau spiritual itu apa ya, lebih ke kita contohkan momen spiritual. Momen spiritual ketika kamu lagi zikir terus dapat bayangan yang mau pingin, terus dapat petunjuk, itu kan pengalaman spiritual kan. Nah gitu sih. Kalau religius kan aktivitasnya. Nah aku nilai gitu. Berarti religius itu yo dengan pegangan sesuatu kan. Kalau spiritual tuh kesadaran ya kasih. Kesadaran. Padahal kota ini terus apa? Ya maksudnya Terus apa? terus Telukur.
terus apa iku? Apa jadi enggak terus padahal kota ini terkenal jahat, Gus. Katanya. Menurutmu orang yang menganggap kota ini jahat kenapa ya, Gus? Aku nggak tahu sih. Nggak tahu. Ini mungkin banyak persaingan ya. Ini Rek. Hah? Ini Rek. Persaingan. Nah. Oh, gak ketok ya. Persaingan. Kan untuk tahu. Enggak. Enggak. Kenapa? Mampu ta? Malam pernah. Wah, iki. Ikoib. Lupa tuh. Kenapa menganggap ada orang ini kota ini jahat? Jahat ya. Di sini selalu disuarakan tentang persaingan soalnya. Dan persaingan itu kan pasti ada yang kalah, ada yang menang, ada yang atas, ada yang bawah. Korek, Gus. Ya dapat konflik akhirnya. Jawaban gue ini anu banget ya. Dapat konflik. Sangat ini ya. Sangat revolusioner. Sangat poesik tuh. Ya wajar aku menganggapnya ketika di sini dianggap kota terjahat atau gimana. Mungkin penyumbang gas emisinya paling banyak, gitu-gitu, atau kriminalitasnya, tingkat kriminalnya tinggi. Atau mungkin Tapi dari situ mungkin atau mungkin dari situ selalu dari situ aku mungkin lihatnya banyak hal-hal yang baru tak rasain sebenarnya di Jakarta. Dulu pernah lihat Jakarta ya dari media kan pasti kan. Terus pernah mampir bentar, sempet kayak macetnya kayak gini ya. Kayak. Tapi akhirnya pas aku pindah ke sini kayak buat kerja itu akhirnya tahu. Akhirnya ngerasain. Ngerasain sendiri ya. Menghidupi kota ini. Ikut menghidupi loh. Apa? Ikut menghidupi loh. Menghidupi kota yang ngerasain sendiri. Oh ternyata aku nggak bisa mendefinisikan ini jahat apa enggak akhirnya. Soalnya aku tahu latar belakangnya. Maksudnya bukan tahu latar belakangnya, lebih tahu ada loh kayak gini-gini orang tawuran di klub, di depan klub atau di belokan gitu, ada yang berantem cuman gara-gara masalah klakson, ditabrak dikit gitu, serempet, jatuh, mukul gini ya, ngalangin jalan gitu. Mungkin gak sabar karena gak sabar. Menurut kenapa ya gak sabar? Kenapa ya gak sabar? Waktu dikejar terus ya. Padahal udah malam, udah gak kerja ya. Iya. Ada kan, kita dulu pernah lihat, kita belum lama di Jakarta tuh. Terus kita pas mau beli tiket lebaran nih Gus. Sing BNI nang Kemang itu. Terus moro-moro ono wong dipukul. Oh iya. Nabrak itu loh, wong nabrak bari ngono. Apa lu pok. Wih. Itu enggak pernah lihat lagu Surabaya itu kayak gitu. Ya, ini ya. Tapi kamu pertama kali datang ke Jakarta beda impresi sama aku, Gus. Impresimu kan waktu itu bilang bahwa di Jakarta ini orang-orangnya ramah-ramah ya. Ramah-ramah. Pas itu emang kenapa kamu nganggap itu ramah? Nggak tahu ya, mungkin beruntung gua aja sih itu. Aku rasa itu beruntung sih, soalnya pas itu aku naik marketin motor ke Manggarai. Terus dari Jatinegara dari Jatinegara aku ngecek ke Manggarai ngambil naik pesawat. Terus dari Halim ke Manggarai kan gojek. Nah dari Manggarai ke Cetai ke kantor itu naik motor kan. Nah aku tuh sempat mau nabrakin orang gitu. Nabrakin orang terus aku ngerem. Orangnya malah balas senyum loh. Ternyata juga ada loh orang kayak gini tuh di Jakarta gitu. Terus kata orang-orang kalau tanya sama orang Jakarta tuh susah dijawab, kadang dibujuki, diapusi ngono. Tapi enggak juga, aku pas dari bandara ke Manggarai itu nanya-nanya orang-orang situ, jadi dijawab aja gitu loh.
ya nggak keras-keras amat ternyata. Bukan itu mungkin anunya. Berarti kamu menemukan hackingnya ya? Berarti kamu lagi ngehack ya waktu itu ya? Nggak tahu. Nggak juga ya? Nggak tahu ya? Nggak ada tujuan ngehack. Cuman tahu informasinya seperti itu, tapi pengalamannya kayak gini. Tapi tiba-tiba kayak, wah, mungkin di hari itu kamu ngerasa Jakarta yang kamu lihat di media kayak opo? Ya media. Macetnya ya, dapat macetnya. Maksudnya kayak apa? Kamu lihat Jakarta di media kayak apa? Dulu terus kita pernah Jakarta sebentar, wih macet jo gini. Tapi pas udah mencoba menghidupi, apakah langsung runtuh semua ngono ya langsung ya? Apa yang udah kita ketahui sebelumnya? Lumayan runtuh. Lumayan runtuh. Walaupun nggak sepenuhnya. Ya, aku sempat mau nabrak beberapa orang itu 3 kali dan orangnya senyum semua. Ya orang baik masih ada sih. Langsung kamu menemukan spiritualnya di situ ya. Salah satunya kayak pintunya. Menarik sih, maksudnya kayak Jakarta orang-orang banyak yang bilang ini kota kejam ngono, tapi keras ngono. Jakarta keras bro, keras lur. Nah terus tapi ternyata ada yang kayak gitu-gitu juga ya, apa namanya, tersembunyi di sudut-sudutnya betul ya. Puitis ya, tersembunyi di sudut-sudutnya. Tersembunyi di sudut-sudutnya. Wah. Ya berarti ada pandangan baru ya. Mungkin kayak gini Gus, aku ada pendapat kayak gini sih. Gak tahu kamu setuju apa enggak, atau kamu mau nimpali. Orang-orang yang datang ke Jakarta itu ibaratnya hampir semuanya perantau. Lek aku moco iku wong Betawi iku Betawi asli ya, aku moco ya, iki bukan fix ya, mungkin bisa dibenarkan. Lek misalnya orang Betawi itu sebetulnya ya percampuran juga dari berbagai macam etnis, ya Tionghoa, ya dari dulu ada zaman Belanda, ya Jawa, ya Sunda, ya semuanya campur akhirnya menjadi komunitas sendiri, yaitu di Batavia itu menjadi Betawi, disebut Betawi itu. Nah itu kan kayak di sini mungkin faktor banyak orang-orang pendatang, mungkin mereka merasakan hal-hal yang nggak mereka rasakan di desa dan kota-kota masing-masing, terus tiba-tiba kaget kayak sini gitu kali ya. Menurutmu apakah itu bener, apa kamu ada saran lain ya, apa ada suara lain gitu? Maksudnya ini Bu, apa ini maksudnya? Ya kayak apa namanya, yang menyebabkan orang-orang bilang bahwa Jakarta jahat tuh intinya adalah karena nggak pernah menemukan itu sebelumnya. Belum terbiasa hal itu. Iya. Nah menurutmu kamu setuju nggak dengan pemikiran gue itu? Enggak. Kenapa? Wih menarik. Enggak. Kenapa? Menariknya kenapa? Katanya balik. Ya maksudnya karena kamu punya enggaknya itu loh. Aku enggak setuju masalah apa, Mang. Belum biasa lihat ini kan ya. Hal-hal seperti ini. Iya, mungkin karena enggak juga sih. Kenapa itu? Kok orang bisa menganggap jahat? Orang-orang bisa menganggap jahat. Soalnya nggak manusiawi mungkin. Apanya itu? Hah? Apanya itu? Ada sesuatu yang nggak manusiawi. Kalau dianggap jahat berarti. Iya kan? Misal, ada orang nanya kok malah disasarin kemana gitu. Malah disasar orang di kuburan Jaluk Perut gimana Pak? Malah di kuburan Cempaka Putih. Apa Cempaka Putih? Misal gitu. Iya. Saya kira kamu sendiri yang ngalamin itu. Enggak. Nanti itu cerita-ceritanya teman-teman sih, malah ceritanya teman-teman. Nah itu ya kalau misalnya emang jahat ya emang ada yang nggak manusiawi mungkin ya. Kamu lebih milih tinggal di kota apa desa, Gus? Desa. Kenapa? Karena bukan karena kamu terlahir di desa kan? Bukan. Karena?
Karena impianku tinggal di desa Sampai selesai kehidupan ini. Wih. maka itu pengennya gitu, ceritanya gitu dari dulu SMP. Setelah mendengarkan lagunya Louis Armstrong, What a Wonderful World. Kenapa itu? Kamu sangat punya ini ya, apa namanya, kedekatan sama lagu itu ya, Louis Armstrong. Yang buat ya enak sih lagunya. Kayaknya iya. Indah sih lagunya. Gak tahu pas pertama kali dengar lagu itu kayak, cok aku lihat tuh kayak kudu ini sih, santai aja lah. Walaupun nanti melewati suka dukanya, sudah banyak beberapa kekecewaan yang dialami, tapi tetap bisa menganggap hal-hal itu sebagai hal yang apik. Ditutup dengan hidup ditutup dengan kebun-kebun berbunga. Siapa yang nggak mau kayak gitu? Iya sih. Siapa yang nggak mau gitu? Ya kan? Karena selama ini ikhlas. Iya, karena selama ini yang punya media itu kota, terus kayak kota itu menyenangkan loh, ada ini kamu bisa nyari apa segala macam. Mungkin desa itu butuh lebih. Desa itu perlu lebih kelihatan lagi nggak sih, Gus? Apa? Desa itu perlu lebih kelihatan lagi nggak sih? Kelihatan kayak gimana ini maksudnya? Iya, itu loh enaknya desa kayak gini. Ya ibaratnya kayak melawan tapi cuma medianya sama ya, wes kayak informasi orang-orang bahwa tentang desa itu kayak gini loh, nggak se kecil itu desa itu bisa dieksplor kayak ngono. Berarti kayak disosialisasikan ke orang-orang kayak gitu. Coba dipertanyakan orang-orang kepada orang-orang yang menganggap desa itu lebih nggak maju, itu mungkin bisa lebih menjawab sih. Dipertanyakan ke orang-orang itu. Orang-orang seperti itu maksudnya. Soalnya kan kalau aku menganggap desa itu value-nya kurang atau apa ya nggak juga kan. Kalau mau nyari apa, aku lebih banyak dapat benefitnya ketika di kota. Ya nggak juga. Kalau misalnya orang ya maksudnya aku pengen lihat dapat benefitnya di kota. Ya berarti dia emang cocok di kota kan. Tapi ketika tutup mana maksudnya itu mau apa ini? Kota dan desa. Maksudnya iki kan perlu nggak menunjukkan iya keunggulan desa di publik lah istilahnya. Ya seperti Iku tanyain ke orang-orang ini kan ya. Iya, tanyain ke orang-orang yang bilang desa itu kurang maju. Nah, kurang maju lah, sedangkan kan orang desa. Ya aku bisa semena-mena ngomong nang orang kota. Lah kota yo ngene pisan gak selo ta opo. Bisa aja apa ya? Bisa gini juga kan, wong desa iki malesan ngono. Iya. Soalnya gak iso sing banter-banter. Tapi yo iso digawe ngene, wong kota iku gak selo ngono. Mikir duniawi tok ngono. Iso to padha ae. Nek di taker kota luwih apik, desa luwih apik ya gak iso. Tergantung sapa sih iki. Tergantung apa yang dibahas. Iya, ibaratnya pertarungan itu tak mesti ada. Persaingan tak mesti ada. Iya, tak mesti Kota desa wis duwe kehidupan dhewe-dhewe ngono lho. Jangan malah menganggap bahwa ya wis kota ini ya tempat kamu satu-satunya mencari harapan ngono. Harapan apa sih ini? Iya, harapan apa sih? Gitu. Duit ya ono, hiburan ya akeh. Teman-teman ya siap. Desa ya gak kalah. Desa ya hiburan ya ono. Iya. Wayang. Wah iya cuk, wayang. Wayang terus teman-teman ya ono. Padha wae ono. Gak kalah liar yo. Ono kok. Sama aja. Persis pandangan hidup. Kon pengen ono bahas apa Gus iki Gus? Apa? Kon pengen ono bahas apa iki?
Ya perspektif menarik sih. Apa? Perspektif menarik. Perspektif apa ya? Ya, iku mau masalah-masalah iki ya menarik sih. Terus noe gua. Kawan banget. Nah, saya kembali ke ruang dan waktu mana ya? Ya apa? Ayo Rini. Ya. Ruang dan waktu, Gus. Ruang dan waktu. Nah, kembali ke ruang dan waktu ya. Kenapa ruang dan waktu, Gus, yang menjadi concernmu di pameran ini? Balik mana? Kenapa? Kenapa orang harus tahu bahwa ruang dan waktu itu penting? Soalnya sering salah artikan. Sebagai Itu yang membuat orang-orang berebut kadang malah ruang dan ruang waktu ya. Oh kan waktu kayak ini. Padahal punya waktu Ruang, lain. ruang misalnya Nah. sikat-sikatan tanah. Ya kayak permasalahan wilayah nang Israel, Palestina, ngono kan. Itu masalah ruang. Makanya jadi penting sih. Konflik-konflik yang sering dibangun ambek manusia iki ya perkara ruang ambek waktu sebenarnya. Rebutan nang ngono. Ambil apa ya? Kayak ngerasa kita tuh nggak punya waktu gitu loh. Iya, Cuk. Ya ibaratnya sebetulnya waktu itu ada ya aslinya. Ada itu maksudnya kayak gini loh, kayak sebetulnya bisa dicari kalau bisa diusahakan ya kan sih. Atau kalau kita bisa memperlebar imaji kita. Kita mau membuat ruang sing koyo apa sih ngono lho. Iya. Gak perlu kan sebenarnya uang gede. Tapi ya malas pisan oleh orang sempit. Ya ini adalah salah satu bentuk usahamu untuk kayak iki loh aku yo punya ruang gitu loh, punya ruang dan waktu sendiri, bahwa ya setiap orang juga bisa punya juga kayak aku gitu kan. Intinya kayak gitu. Wah, sing pameran aku ini. Ya iya. Iya, kurator gatel lah. Ya aku cuma menyadari bahwa di ruangan ini tuh dimensinya sangat banyak. Bahkan kadang ada pembicaraan yang nggak ada konteksnya tapi kita paham dan kita bisa menikmati itu sih, hal-hal kecil seperti itu sebenarnya. Kayak kadang guyonan sama siapa ambek kon ya, misalnya guyon sing gak ana mandeke. Itu kan melahirkan bahasa personal menurutku. Iya. Bahasa personal itu bahasa yang dimana mungkin rodok nggak teli sih. Rodok dadine apa ya? Nggak teline wong mungkin gak mudeng. Cuman ya apa ya mana akhirnya nyambungin nang bahasa seperti itu. Nah, aku menghargai hal-hal seperti itu sebenarnya. Makanya kenapa ya ini mungkin jadi kayak pengingat kayak aku dhewe ngono lho, Bu. Kon nglakoni apa sih nang kene ngono. Gara-gara banyak informasi yang masuk kan. Di zaman seperti ini kan iku sing ngare lali, kadang ngare lali, kadang ngare opo, gampang terlalu banyak yang diakses kan. Zaman sekarang itu. Jadi kayak ya sebelum aku lulus, sebelum aku susah mengingat loh, Bu. Mengingat apapun ya mungkin ini bisa jadi refleksi diri, reminiscing ya. Reminiscing point sih. Keren kan, Gus. Ono gak sih wong pameran nang kamare dhewe? Enggak tahu. Nah, itu. Ya mungkin sebenarnya dari awal kamar-kamar kos-kosan itu juga ruang pamer. Misalnya siapa ya dulu arek ndukur. Kosan ndukur iki ya di kamar toh. Ketika kita mampir ya dia sebenarnya sedang memamerkan apa yang dia punya kan. Ya mungkin pameran di kamar itu sudah ada sejak kamar itu ada sendiri, Cuk. Makanya kamu akhirnya berani memamerkan kamar sendiri. Gak diapa-apain. Iya, gak apa-apain. Paling cuma pindah kasur doang kan kemarin. Biar orang bisa masuk.
Ya ibaratnya kayak iki lho, ono Hot Wheels ngono. Itu ya pameran, Mbak. Heeh. Aku koleksi Hot Wheels sak kamar ngono. Aku koleksi apa iku jenenge Star Wars ngono mesti kayak apa iku jenenge iku? Diecast kudu ya. Action figure. Action figure patung. Patung. Patung berhala. 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 Jelek. Jelek ya. Ibaratnya ya kayak iku ibaratnya ya pameran ya. Itu karya mereka sendiri, mesti kayak gimana mereka isi mereka itu apa gitu ya. Kamar adalah kepribadian. Kamar adalah kepribadian. Bener sih itu. Dan kamu coba mendokumentasikan dan mencoba ngajak untuk bareng-bareng di diri kita masing-masing itu apa sih yang bisa di encourage ngono. Encourage Yang bisa di encourage. Apa encourage itu? Encourage itu untuk memaksimalkan kemampuan dan potensi diri. Courage, berani, keberanian. Ya. Membangkitkan keberanian. Berarti ya. Encore. Core. Encore itu apa? N melebihi core. Inti. Melebihi inti. Inti sari. Apa ya, jantuk. Ngeri juga ya. Ngeri apa wawancarai kita. Ini sih tak angkat ternyata aku baru sadar tuh. Kon niku merasa kon iki ya wong sing telat sadar ya Gus. Heeh, telat sadar. Tapi apakah itu bermasalah? Untuk beberapa orang bermasalah. Apa sing dipermasalahno emang? Iya apa Bu jenenge wong telat sadar. Iki warna ijo kan. Kan sadar ijo. Lah kan lagi moro-moro biru ya apa? Berarti aku telah sadar kan? Iya. Aku ngomong biru, malah aku wong jebule sing warna biru padahal aku pengennya sing warna iki gitu. Enggak salah paham, enggak perang tukaran. Terus kondisi politik dan ekonomi terganggu. Waduh. Iya. Berat juga ya. Iya. Redek aja. Ya justru itu Gus, kamu gak usah takut, pasti kayak yang kamu angkat itu sederhana ya. Jadi kayak ya makanya aku gelem ngewangi kayak gelem ngewangi. Sun lho. Iya. Sun lho Gus. Iya, telah membuat hal-hal sederhana. Soalnya iya menjadi luar biasa. Iya. Cinta untukmu luar biasa. Ya. Aku memang manusia biasa. Tapi sing jelas ya, kamar itu emang ruang untuk refleksi diri yang paling luas sih. Biar tahu caranya gimana, ajak semua temanmu ke kamarmu. Biarkan mereka menilai sendiri aja. Nah, kamu terima nggak terima ya plok niku. Iku awakmu. Diterima karepmu, gak diterima matamu. Sebenarnya dari situ sih, kalau kamu ingin mengenali dirimu sendiri, coba buka kamarmu, suruh teman-temanmu semua ke kamarmu. Kamu pasti bakal coba perhatikan lah, coba rasakan aja lah, kayak gimana experience-nya. Ketika temanmu yang ini, temanmu yang circle ini sama teman circle ini kan nggak saling kenal, coba datangkan ke kamarmu, apa yang terjadi. Tempat ternyaman tuh emang di kamar. Ketika kamu gak nyaman dengan kamar sendiri, aku ya misalkan datang ke kamarnya temen, datang ke kamarnya Bagus, datang ke ini. Yo, ini sih emang kamar tuh punya keajaibannya masing-masing yo. Iya. Kamar punya keajaiban masing-masing. Iya, apa ya ruangan sing paling personal apa ya kayak kamar? Yang kamu bisa sesuka sendiri. Inang. Satu. Tambah dur mana? Gak tambah memburi mana? Mana Inang. Belum lahir. Iya. Castle. Nama Bagus Satya lahir belum. Inang. Lahir belum. Castle. Kau sadar gak sih Gus? Nah ini tambah jero mana iki? Rahim iku lek di delok teko ngarep. Iku bentuke ngarep samping-samping.
iku bentuknya padha koyo bibit tanaman, Cuk. Iya, Cuk. Iya gak sih? Iya, aku ya setuju. Setuju. Aku baru sadar, Cuk. Inang, Cuk, iya. Ih, matiin aja deh ini. Ngeri, Bos. Semuanya terhubung. Iya. Semuanya pasti terhubung, Cuk. Kamu pesan apa buat teman-teman, Gus? Ya itu tadi ya, tapi ya pesannya bagus ya. Udah cukup sih ya. Kalau kamu udah mulai nggak tahu dirimu sendiri itu kayak gimana, coba buka kamarmu untuk orang banyak. Iku ya. Mm-mm. Mantap lah. Cukup tak ae. Ya wis lah. Selebihnya tanggung jawab masing-masing. Iya. Terima kasih, bagus. Terima kasih, bagus. Gelambiar. Untuk gelambiar nomor 1. Wawancara teman sendiri. Seru ya, yang jorok-jorok itu seru sebenarnya. Justru rootnya itu jorok-jorok. Jauh ya, itu jorok. Ya kita lahir dari mana? Next. Ya wis lah, assalamualaikum.